Episode dimulai, Sanjay mencari di kamar Gayatri. Dia menemukan medali, sertifikat dan fotonya. Dia mengatakan, ibuku benar-benar Jessie, atlet terbaik. Dia memperbesar foto dan mengatakan, mengapa dia menyembunyikan ini dari dunia. Dia mendengar klakson mobil dan pergi dari kamar Gayatri. Gayatri dan Durga pulang. Anjana bertanya, dari mana mereka datang bersama? Gayatri bilang, aku pergi ke kuil. Aku membawa Durga di jalan dan membawanya pulang. Sanjay bertanya, kemana dia pergi? Dia bilang, aku sudah pergi ke kuil. Yaspal dan Bris membawa Dedi pulang dan membuatnya duduk. Annapurna bertanya, apa yang terjadi? Para lelaki membawa pulang Madhav. Orang-orang mengatakan Dedi bertemu dengannya. Dia kecelakaan. Pria ini telah menyelamatkannya dan terluka. Yaspal meminta Bris untuk memanggil dokter dengan cepat. Bris memanggil dokter. Dokter merawat Dedi dan Madhav. Dokter mengatakan dia akan segera sembuh. Dia akan mendapatkan obat-obatan untuknya. Umang bertanya, siapa dia? Madhav sadar. Dia melihat Umang. Yaspal memintanya untuk beristirahat. Madhav mengatakan, itu adalah tugas saya untuk menyelamatkan ibumu. Aku akan pergi sekarang. Yaspal mengatakan, tidak, aku tidak bisa pergi. Umang meminta Madhav untuk tetap kembali. Madhav setuju dan berpikir untuk membawa Umang bersamanya segera. Dia tidak membiarkan Bris melepaskannya. Dia berbohong bahwa dia telah menjalani operasi mata. Dia akan mendapatkan alergi jika dia melepas kacamatanya. Sanjay memberitahu Gagan bahwa Gayatri telah melatih Durga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah seorang atlet. Gagan mengatakan dia terkait dengan keluarga kerajaan. Sanjay mengatakan tidak. Nama lainnya adalah Jessie. Dia menunjukkan foto itu. Gagan terkejut. Dia bertanya, mengapa ibumu menyembunyikan ini dari kita? Sanjay mengatakan, saya tidak mengerti ini. Dia telah menyembunyikan identitasnya dari kita semua. Sampai saya tidak tahu sampai ke akar masalahnya. Saya tidak akan duduk, ini adalah kebenaran. Saya telah melihat medali. Saya merasa operasi sengatan. Durga terkait dengan ini. Gayatri memanggil mereka. Mereka pergi. Durga melihat dan mengatakan, Sanjay melakukan drama ini untuk mengetahui kebenaran operasi. Aku tidak akan membiarkan dia menemukan masa lalunya. Aku tidak akan membiarkan seorang ibu jatuh di mata putranya. Dia berjanji bahwa Sanjay tidak akan tahu apa-apa. Gayatri memeriksa lemari dan kekhawatirannya. Sanjay bilang, aku harus pergi ke akademi itu dan tahu kebenaran ibu. Durga belajar kebenaran di sana. Gayatri mengatakan, Durga akan mengambil fotoku. Gayatri bertanya, siapa yang Anda tunjukkan foto ini? Durga bilang, aku tidak mengambilnya. Sanjay punya fotonya. Gayatri terkejut. Durga bilang, aku mendengar Sanjay, dia telah melihatmu melatihku. Gayatri bertanya, apa maksudmu? Dia tahu aku seorang atlet. Tidak, ini seharusnya tidak terjadi. Aku telah menyembunyikan kebenaran ini dari siapapun. Kamu mau membalas dendam padaku? Dia menangis. Durga mengatakan, tidak, aku berjanji pada Sanjay tidak akan tahu apa-apa dan tidak akan bilang apa-apa pun padanya. Aku menerimanya dengan sepenuh hati. Aku tidak akan membiarkan rasa hormatmu hancur. Gayatri bertanya, apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikannya? Saya kenal baik dia. Durga bilang, aku akan menghentikannya. Dia menganggil kakak. Yaspal bertanya pada Bris tentang tinggal Sardarji. Bris bilang, aku melakukan semua peraturan. Mereka menceritakan segalanya kepada Amrita.
Madhav terlihat. Dia memanggil seseorang dan mengatakan, "Aku menemukan cara untuk tinggal di sini. Aku akan mendapatkan anakku segera." Dia menghapus gesap palsu. Amrita menemukan tiket. Brits memintanya untuk menyimpan ID dengan tiket. Dia harus segera naik kereta. Dia bilang, "Aku kehilangan tiket." Dia bertanya, bagaimana dia bisa kehilangan tiket? Dia bilang, "Itu tidak ada. Aku tidak tahu." Dia memarahinya karena kehilangan tiket. Madhav merobek-robek tiket dan mengatakan, "Anda tidak dapat membawa Umang kemanapun. Ia akan pergi dengan saya." Sanjay pun datang ke akademi. Dia melihat penjaga. Dia melihat sebuah jendela. Dia naik ke dalam akademi. Durga datang ke sana dengan menyamar sebagai penjaga. Dia mencari file. Sanjay berpikir, sebelum ada yang melihat saya harus mencapai kebenaran dengan cepat. Semua orang sedang makan. Yaspal bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Katakan padaku, jika kamu memiliki atau merasakan sakit di matamu, kamu dapat berkonsultasi dengan dokter." Madhav mengatakan, "Tidak, aku akan baik-baik saja." Umang bilang, "Aku tidak akan memiliki ini." Amrita menegurnya dan memintanya untuk makan. Brits mengatakan, "Beri dia makan dengan cinta, jangan memarahinya." Madhav mengatakan, "Anak-anak akan memberontak jika kamu memarahinya." Dia bersetuju dengan cinta. "Aku akan memberinya makan." Dia memberi makan Umang sambil mengatakan sebuah cerita. Amrita mengatakan tidak tahu bagaimana Umang mendengarkannya. Sheila mengatakan dia merasa kesal karena merindukan ayahnya. Amrita mengatakan, "Bagaimana aku harus mengisi ruang ini ketika dia tidak memiliki ayah?" Madhav mengatakan, "Kita akan membeli mainan dan coklat, pergi dan makan." Madhav berpikir, "Aku akan membawa Umang bersamaku segera." Durga bergegas karena Sanjay bisa datang kapan saja. Sanjay memasuki ruang rekaman. Dia bersembunyi. Dia mendapatkan file dan meriksanya. Dia menyimpan file kembali dan bersembunyi. Sanjay mendapatkan file itu. Dia pergi. Dia melihat Durga dan menyembunyikan file itu. Ia mengira dia adalah seorang penjaga. Dia menjadi tegang dan berbalik. Dia pikir dia akan mengidentifikasi suaraku. Dia pikir penjaga tidak akan membiarkan saya mendapatkan info apapun yang berhubungan dengan ibu. Kakak mengambil Durga keluar. Dia pergi. Sanjay pun pergi. Dia turun tangga. Gayatri bertanya pada Gagan, "Di mana Sanjay?" Dia bilang, "Aku tidak tahu." Dia berbalik dan melihat Durga. Sanjay memeriksa file Jesse. Dia membaca, Jesse dilarang karena perilakunya yang tidak etis. Durga berpikir, saya telah mengubah laporan yang sebenarnya. Sanjay tidak akan pernah tahu masa lalu Gayatri. Dia menandatangani Gayatri dan pergi bersamanya. Sanjay memikirkan operasi menyengat dan kata-kata Durga. Dia pikir Gayatri bisa berbuat salah dengan Durga. Dia baru saja berbohong padaku. Dia marah. Umang meminta Yaspal untuk bermain peta umpet. Yaspal memintanya untuk bersembunyi. Dia menghitung mundur. Umang datang ke kamar Madhav dan bersembunyi. Madhav datang dan menghilangkan jenggot dan sorban palsu. Yaspal pun datang. Madhav memakai jenggot dan sorban lagi. Umang melihatnya. Yaspal bilang, "Aku akan menemukan Umang. Mungkin dia datang ke sini." Madhav mengatakan, "Dia tidak datang ke sini." Umang keluar. Yaspal tertawa dan berkata, "Menangkapmu. Aku tidak bisa menemukanmu." Umang melihat Madhav. Madhav berpikir, Umang telah melihat kebenaranku. Jika rahasiaku keluar, apa yang harus aku lakukan? Yaspal bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Madhav mengatakan, "Ya, saya hanya akan melakukan beberapa pekerjaan dan datang." Yaspal pergi dengan Umang. Sanjay meneriaki Ma dan membawa Gayatri bersamanya. Dia memintanya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, karena Anda hanya berbohong.
dan dia melihat dokumen ini. Dia melempar kertas. Dia mengatakan kebenaran masa lalumu yang murah. Aku harus tahu segalanya. Nelkam bertanya, apa yang kamu katakan? Sanjay mengatakan, mungkin Anda tidak tahu ini. Gayatri telah menipu kita semua. Kita telah melihat satu wajahnya, tetapi dia menyembunyikan wajah lain dari saya. Dia adalah Jesse, seorang atlet. Mereka semua terkejut. Nelkam bertanya, apa ini? Sanjay memberikan surat-surat itu dan berkata, tanyakan padanya, apakah aku berbohong? Nelkam memeriksa surat-surat dan memintanya untuk mengatakan apa yang dikatakan Sanjay. Sanjay menunjukkan tato di kakinya. Mereka terkejut. Sanjay mengatakan, tato ini bukan waktu kelahiran saya. Ini adalah waktu rekamannya yang tidak dapat dipatahkan siapapun sampai sekarang. Dia telah membodohi kita. Saya yang paling mempercayainya. Dia mendapat pisau dan berkata, tidak ada yang akan datang mendekat. Mengapa kamu melakukan ini, Ibu? Dan kamu, Durga, kamu mencintaiku, benar kan? Cinta berarti kejujuran. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu ini. Kamu berdua mematahkan kepercayaanku. Saya tidak ingin hidup sekarang. Mereka terkejut. Sanjay jatuh. Gayatri bilang, aku tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Buka matamu. Dia meminta Durga untuk pergi. Dia telah melanggar janji dan mengatakan yang sebenarnya kepada Sanjay. Durga mengatakan, tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Gayatri bilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika terjadi sesuatu pada Sanjay, panggil dokter. Kau akan mendapat kutukan ibu. Kuharap aku akan menambahkan racun sebagai ganti obat di jalebi. Kebenaranku tidak akan datang di depan Sanjay. Dia menangis. Sanjay membuka mata dan bangkit. Dia mengatakan, jawab aku. Apa yang kamu katakan? Pergi. Dia memukul gelas anggur. Tangannya berdarah. Sanjay mengatakan, kamu kehilangan hak untuk memanggilku anak. Aku bukan anakmu. Aku benci kamu. Dia memintanya untuk mendengarkannya. Dia mengatakan, kamu tahu arti cinta. Seorang anak yang paling mempercayai ibunya. Mengetahui ibunya tidak akan pernah menipu dia. Dia akan selalu bersamanya. Seorang anak menganggap ibu sebagai Tuhan. Ketika ibu merusak kepercayaannya, dia kehilangan kepercayaan pada semua orang. Menjauhlah. Siapa yang harus aku percaya? Katakan padaku. Aku membencimu. Dia bilang, jangan katakan ini. Dia mengatakan, kamu berbohong padaku tentang operasi singatan Durga. Ini dimulai dengan satu kebohonganmu, bahwa kamu membawaku ke rumah sakit. Aku ingat Durga memasukkanku ke kereta. Aku pikir aku harus mencari tahu jika kamu berbohong lebih dari ini. Keluar. Dia menegurnya dan pergi. Semuanya menghibur Gayatri. Sanjay mengingat semua orang dan menyebek foto Gayatri. Durga datang kepadanya. Dia mengatakan, pergi ke orang tuamu. Kami adalah orang jahat. Aku tidak pantas untukmu. Kami tidak akan tahu bagaimana menjaga hubungan. Kami hanya tahu bagaimana bermain dengan hubungan. Durga berkata, tenang. Dia mengatakan, kamu berkata benar. Ketika aku tahu yang sebenarnya, aku akan sangat menyesal. Aku tidak tahu aku akan terbakar dalam api pertobatan. Aku telah banyak menyakitimu. Air mata dan mengatakan kamu tidak berdaya. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Durga mengatakan, aku sedang menunggu hari ini, bahwa kamu tahu yang sebenarnya. Hari ini telah datang. Aku tidak bisa melihatmu kesakitan. Tolong tangani dirimu sendiri. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa sangat mencintaiku? Kamu menikah di rumah ini untuk menunjukkan kebenaran. Aku punya kamu. Dia menangis dan berkata, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Dia bilang, aku memaafkanmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Dia beristirahat di pangkuannya. Dia mengatakan, apapun yang dilakukan ibu adalah untuk kebaikan anak-anak. Dia memegang tangannya. Nelkam menghentikan Gayatri dan bertanya, mengapa Anda menyembunyikan ini dari saya? Dia bilang, aku tidak punya jawaban.
Sanjay direnggut dariku. Duniaku lenyap, tidak ada lagi yang penting. Durga membantu luka tangan Sanjay. Dia menangis dan memeluknya. Umang melihat foto Madhav dan mengatakan foto para pamannya. Yaspal mengatakan, tidak, ini ayahmu. Umang mengatakan, aku telah melihatnya. Param adalah ayahku. Yaspal mengatakan, apa yang ingin kamu katakan? Amrita mengatakan bahwa dia berkata benar. Sanjay membawa hal-hal yang ditulis di dinding. Dia menulis kebenaran dan berkata, Durga, aku belajar kebenaran. Maafkan aku. Dia mengatakan, cukup sekarang. Dia menahan air matanya. Dia ingat kata-katanya dan mengisi sindur di dimangnya. Dia menangis dan memeluknya. Dia mengatakan, seperti aku telah memaafkanmu. Aku juga memaafkan Gayatri. Amrita meminta Umang untuk pergi keluar. Yaspal bertanya, apa maksudmu? Dia mengatakan, Umang mengatakan ini kepada Pak Ram. Dia memanggilnya ayah. Dia ingat berbicara dengan Pak Ram. Dia bertanya, di mana ayah Umang? Dia merindukannya. Dia mengatakan ayahnya tidak ada lagi. Dia bilang dia merindukan ayahnya. Jangan memarahinya jika dia memanggilku ayah. Dia bilang, baiklah, aku akan membiarkannya. Yaspal mengatakan bagaimana Umang akan menahan emosi. Jangan khawatir, Tuhan tidak akan membiarkannya menderita. Madhav mendengar mereka. Gayatri mengingat kata-kata Sanjay. Durga datang. Gayatri bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Saya tidak bisa hidup dengan kebenciannya. Durga mengatakan, Sanjay akan memaafkanmu. Sanjay datang dan mengatakan, tidak. Gayatri menyimpan senjatanya kembali. Dia bilang, aku tidak pernah bisa memaafkannya. Dia membawa Durga bersamanya. Gayatri bilang, tolong maafkan aku. Aku ibumu. Dia mengatakan, baiklah, aku akan memaafkanmu dan aku telah memaafkanmu. Tapi tidak ada cinta dan kebencian untukmu. Kau hanya seorang asing bagiku. Kecuranganmu mengakhiri segalanya. Kau telah membunuh hubungan ini. Kau melakukan ini untuk membuatku menjauh dari Durga. Tapi Durga tetap meminta saya untuk memaafkanmu. Dia memegang tangan Durga dan berkata, aku darahmu, aku tidak akan melupakan atau memaafkan. Aku meninggalkan rumah ini selamanya. Dia mengambil Durga. Gayatri menghentikannya. Dia bilang, aku mengakui kesalahanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu. Tolong jangan pergi. Sanjay meminta Durga untuk datang. Sanjay membuka pintu. Durga tidak melanjutkannya. Dia memberi kode untuk Sanjay. Durga mengatakan, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Sanjay mengatakan, kamu ingin tinggal di sini bersama mereka yang menghancurkan hidupmu? Dia memintanya untuk melihat orang tuanya. Mereka telah membesarkannya. Mereka melakukan segalanya untuk melindungi masa depan mereka. Mereka tidak berdaya. Arti dan ayahnya adalah pemain yang nyata. Gagar mengatakan, ya, kita tahu ibu mencintai kita. Dia selalu menjaga kita. Dia membuat kita mencapai tempat ini, di mana tidak ada yang bisa menyakiti kita. Dia tidak jahat. Ibu baik. Sanjay mengatakan, ini semua omong kosong. Salahnya adalah melukai seseorang karena keserakahannya sendiri. Hidup istriku hancur. Durga mengatakan, kita harus melupakan ini dan melanjutkan. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan kesalahan ini untuk meninggalkan mereka. Kamu memiliki kewajiban terhadap mereka. Dia bilang, aku menjadi suamimu yang sangat buruk. Aku tidak bisa mempercayaimu. Dia mengatakan, tetapi kamu percaya padaku sekarang. Tinggalkan kekeras kepalaanmu ini. Aku telah memaafkan Gayatri. Kamu juga harus memaafkannya. Aku tidak datang ke sini untuk menghancurkan rumah ini. Aku tidak akan membiarkan orang lain merusaknya. Sanjay mengatakan, oke, saya tidak akan meninggalkan kamu sendirian di antara mereka. Saya akan tinggal hanya untuk kamu.
Mereka harus menghadapinya sebelum melakukan kesalahan dengan Durga. Dia pergi. Gayatri melihat Durga. Durga pergi ke Sanjay dan berpelukan. Dia berterima kasih padanya untuk berpikir banyak untuknya. Dia bilang, aku memberimu banyak luka. Dia bilang, aku ingin melihatmu bahagia. Tetap bahagia. Kau bisa memenangkan kemarahan ini. Tidak ada orang lain. Cobalah demi aku. Maafkan ibumu. Dia menangis. Dia mengatakan, kebencian hanya membakar hubungan. Tidak ada yang lain. Dia menghapus air matanya. Dia mengatakan, hubungan orang tua adalah yang paling penting. Dia mengatakan, kamu sangat baik. Aku berjanji akan mengisi hidupmu dengan kebahagiaan. Aku akan selalu bersamamu. Dia bilang, ya, aku butuh cinta dan dukunganmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk memenangkannya. Ketika kau dan keluargaku bersamaku, dia bilang, aku harus minta maaf kepada orang tuamu. Dia bilang, aku akan ikut. Dia memberi hadiah padanya. Dia tersenyum melihat sepatu. Dia mengatakan, pergi dan buktikan kepada semua orang bahwa kamu adalah juara nasional yang sebenarnya. Dia bilang, iya. Dia memeluknya. Dia pikir, aku harus memberitahu Gayatri bahwa Sanjay tidak tahu masa lalunya yang buruk. Pagi itu Sanjay mengejutkan Durga dengan diet yang baik. Gayatri terlihat. Durga mengatakan, fokus. Saya adalah kamu. Saya senang kamu melakukan tugas kamu. Tetapi saya seorang bahu dan memiliki tugas terhadap keluarga. Lihat ibumu. Dia duduk sendirian. Dia harus sarapan. Gayatri bertanya, apakah kamu tidak bosan dengan akting ini? Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Sanjay mengatakan, kamu mencoba untuk melelehkan batu Durga. Dia egois. Dia tidak bisa melihat kebaikan siapapun. Jangan merusak energi padanya. Dia pergi. Durga menerima berkah Gayatri dan pergi. Dia berlari di jalan. Dia memberitahu Sanjay untuk pulang dalam beberapa waktu. Dia akan mencapai rumah. Ayah Arti meminta Durga duduk di mobilnya. Dia akan mengantarnya. Dia bilang, tidak, terima kasih. Ayahku mengajariku untuk terus bekerja keras. Dia bilang, aku bukan musuhmu. Ayolah, kita bisa berbicara. Dia duduk di mobil. Dia bilang, aku tahu kamu lebih baik dari Arti. Aku tidak bisa melihat Arti kalah. Kebahagiaannya yang paling penting bagiku. Itu dalam kekalahanmu. Dia bilang, aku akan memenangkan ini. Dia menghentikan mobil. Dia turun mobil untuk pergi. Dia menghentikannya dan menunjukkan padanya model rumah. Dia mulai mengancamnya tentang keluarga jika dia berlari. Durga khawatir. Dia mengatakan, kamu memenangkan lomba di masa kecil dan kehilangan segalanya. Dia bilang, aku akan memenangkan lomba ini dan menyelamatkan nama keluargaku. Dia bertanya, bagaimana kamu akan menyelamatkan mertua kamu? Mereka telah menggadaikan segalanya untuk saya, seluruh properti, bahkan kemudian saya bisa memberikan semuanya sebagai hadiah. Kamu harus memberi saya sesuatu sebagai balasannya. Kamu tidak akan lari dalam perlombaan ini. Jika kamu masih bersikeras, maka mertua kamu akan terbakar menjadi abu. Dia membakarkan model rumah itu. Dia bilang, kamu tidak akan bisa mengancamku. Dia bilang, aku tidak punya waktu untuk mengacam. Percaya padaku. Aku bisa melakukan ini dan aku akan melakukannya. Aku bisa mendapatkan mereka. Gayatri akan memberikan hidupnya. Nakam akan melakukan pekerjaan kecil untuk menghentikannya. Sanjay tidak bisa melakukan apa-apa untuk bergabung dengan keluarganya. Saya akan membuat masalah untukmu. Kesalahan putri saya akan menjadi kesalahan terakhir hidupmu. Berpikirlah dengan baik. Untuk menyelamatkan mertua atau membersihkan citra maikaanmu. Saya memberi kamu waktu sampai besok malam. Gayatri datang ke Sanjay dan berpikir dia sangat kesal. Dia bilang, aku punya hal untukmu. Dia mengesampingkannya. Dia pikir Durga telah meribut anakku. Dia menghentikannya dan mengatakan,
Tidak ada yang bisa baik-baik saja di antara kami. Tetapi saya tahu kamu adalah atlet yang baik. Jika kamu ingin berobat, kamu harus melatih Durga dan membantunya menang. Katakan padaku, apakah kamu akan melakukan ini?" Durga mengingat kata-kata dan tangisan ayah Arti. Dia mendapat telepon Sanjay. Dia mengatakan, "Sampai di rumah aku akan datang dalam beberapa waktu." Dia bilang, "Baiklah," dan pergi. Yaspal memainkan game dengan Umang. Sanjay dan Durga pulang. Yaspal berpaling melihat Sanjay. Semua orang bertemu Durga. Sanjay memegang tangan Yaspal dan Annapurna. Dia mengatakan, "Durga menikahi saya dengan iman. Dia memilih menantu terburuk untuk Anda dan suami untuk dirinya sendiri. Saya melakukan banyak kesalahan. Bahkan saat itu kamu bersama saya." Dia meminta maaf kepada Rasvir. Dia bilang, "Aku salah mempercayai orang tuaku. Tolong maafkan aku jika mungkin." Durga meminta Yaspal untuk memaafkan Sanjay. Annapurna mengatakan, "Kamu berjanji untuk membuat Durga bahagia. Cukup penuhi janjimu." Sanjay mengangguk. Yaspal menghentikan Annapurna. Sanjay mengatakan, "Aku pantas menerima ini karena menghancurkan kepercayaanmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku berjanji untuk membuat Durga bahagia." Yaspal pergi. Durga menangis dan pergi dengan Sanjay. Yaspal meminta mereka untuk berhenti. Dia mengatakan, "Ini hari yang besar bagi Durga. Aku punya 2 anak perempuan dan punya seorang putra hari ini. Keluargaku sudah lengkap." Mereka semua tersenyum. Durga melihat komentar di dinding dan mengingat kata-kata ayah Arti. Yaspal mengatakan, "Aku telah melihat banyak kesabaran di dalam dirimu. Kamu hebat. Kamu telah memenangkan suamimu dengan dasar kejujuran dan kebenaran." Dia memberkati Durga. Durga mengatakan, "Kamu harus memenangkan ini. Kamu harus memikirkan Sanjay sebelum kami. Mereka adalah duniamu sekarang." Sanjay mengatakan, "Durga telah memberikan yang terbaik di hidupku. Sekarang dia akan memenuhi mimpimu. Dia akan membersihkan noda ini pada keluargamu. Dia akan memenangkan perlombaan nasional. Semua akan baik-baik saja." Yaspal bilang, "Aku sepenuhnya percaya pada Durga." Durga memikirkan dilema rumah ini. Haruskah aku menyelamatkan Maika? Sanjay dan Durga kembali ke rumah. Durga ingat ledakan model. Sanjay mengatakan, "Selamat datang di rumah." Dia melihat rumah. Dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Dia bilang, "Aku sangat lapar." Sanjay meminta kakak untuk mendapatkan makanan untuknya. Dia melihat semua orang. Dia pikir, "Aku akan menyelamatkan mertuaku." Dia pergi dan memanggil ayah Arti. Dia bilang, "Aku menerima kondisimu. Aku tidak akan mencalonkan diri sebagai peserta." Yaspal membuat Umang tertidur. Rasvir datang dan mengatakan semuanya baik-baik saja. "Saya tidak ingin merepotkan kamu, tetapi saya merasa ada yang salah dengan Param." Yaspal mengatakan, "Katakan padaku, aku juga merasakan hal yang sama." Rasvir mengatakan, "Saya memeriksa tas dan dompetnya. Saya tidak mendapatkan ID-nya, bahkan memeriksa ponsel seolah-olah dia melakukan semuanya dengan sengaja." Yaspal mengatakan, "Kami telah memperlakukannya dengan cukup. Saatnya untuk mengirimnya dari rumah ini." Pagi itu, sebuah paket datang untuk Durga. Sanjay mengambilnya dari Gayatri dan dia kaget melihatnya.